Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Masya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa aku? Apa kabarnya Cici? Masya Allah. Cici Rahimin. Masya Allah. Enggak, Masya Allah, mudah-mudahan sehat, diberikan kesabaran, diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Ananda, Masya Allah. Lo agak pijar masalah Ifri, terima kasih, Masya Allah. Prokyahu, thank you. Al ikhwan wal Allah. Enggak, sehat-sehat pian. Biskolon ke Surabaya, Insya Allah. Masya salaman dari Balangan, Masya Allah. Balangan, ini Balangan tuh yalah Tanjung lah. Umpan menyimak guru, Masya Allah. Rotur sepin, Masya Allah. Cara menghilangkan ego di diri kita, guru, bagaimana? Kalau secara ego ini lah, kita itu apa namanya lah, egois bahasa kita lah. Kalau secara amalia tentu kita banyak membaca salawat. Kalau sering marah banyak baudu. Tinggi. Kalau ego itu kita menghargai pendapat orang, jangan tinggi menghargai orang pandang diri kita ini. Kada semua orang itu sama dengan kehendak kita. Tinggi. Jadi dengan menghargai orang itu kita bisa belajar, kena belajar tinggi merenungkan. Ngaji Ustaz, Masya Allah. Ahmad Sunandar, Waalaikumsalam. Hadir Raudah, Masya Allah. Inggi, Masya Allah, bantian anu nak habis tengah hari. Masya Allah. Prodarhat, Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Di mata dekat di hati, Ahmad Yani, Masya Allah. Ngaran piannya ada di mana-mana. Inggi Ahmad Yani adalah di mana ada jalan, di situ ada nama aku aja. Sakanya memang jalan sampai ke Jakarta, sampai ke Papua ada tak harus Ahmad Yani ngarannya. Waalaikumsalam warahmatullahi Ahmad Sabirin, terima kasih. Ishaqullah, Masya Allah. Waalaikum Ustaz, pembuang hulu nyemak. Oh, Siti Raudah, pembuang hulu, Masya Allah. Ini Konoha hadir. Ishaq dulu, Masya Allah. Tabarakallah. Assalamualaikum, nih baru selesai zuhur di sini. Inggih. Oh, tadi sampean lab. Inggih, Masya Allah. Inggih, asa. Buya aharas, Masya Allah. Allah lebih dekat daripada urat leher. Itu gimana, mohon penjelasannya. Kalau penjelasannya, Allah Ta'ala itu meliputi namanya. Meliputi itu artinya tidak di luar, tidak di dalam. Namanya kalau bahasa tasawufnya mesra. Jadi kalau kita merasa diliputi nanti kalau sudah kita di makam wasil. Kalau kita belum di makam wasil, kita kata-katanya tuh meliputi, dekat, hampir. Apa aja kata-katanya dulu seperti itu, tidak jadi masalah. Orang memanakkan, menghilangkan. Itu menandakan bahwasanya saking hampirnya sehingga kita hilang. Saking hampirnya dekat daripada urat leher. Saking hampirnya dekat daripada putihnya mata dengan yang hitam. Itu saking hampirnya, itu kata-kata saja dulu. Nanti waktu kita merasakan di makam wasil baru kita mengetahui sebagaimana hampirnya itu seperti apa. Nah, dekatnya itu seperti apa. Kata orang, dekat tiada bersentuh, jauh tiada berjarak. Itulah namanya kalau kata-kata yang paling tepat untuk di makam musyahadah, namanya itu adalah meliputi dulu. Waalaikumsalam, Masya Allah. Kena dulu naikkan lah, lagi asik lagi. Lokasi Banjarbari hadir guru, Masya Allah. Seperti itulah Allah lebih yaitu ulun mau kerja di sawit Kalting guru, apakah dekat dari tempat pian? Tergantung. Ada perusahaan itu kan, kalau daerah ulun banyak perusahaan sawit tinggi kan, jadi sampit banyak, jadi tergantung wilayahnya. Ada daerah sampit, ada Pangkalambun, ada Lamandau. Jadi tidak tahu pian milihnya daerah mana.
Amin, masya Allah. Buya Ahar, kabul hajat, masya Allah. Nah, biar rame adalah. Pemimpin pondok pesantren itu salah satu syarat murabi mursyid lagu rekada. Inggi murabi mursyid itu tidak mesti harus pemimpin pondok, tidak jadi masalah. Inggi nggak ada jadi masalah. Murabi mursyid ini apakah seorang nang artinya nang harus berjubah, harus berbulang, harus punya pesantren? Tidak. Murabi mursyid itu adalah seorang yang diberikan oleh Allah Ta'ala wilayah untuk membimbing seseorang untuk sampai kepada wasil kepada Allah Ta'ala. Makanya seseorang itu yang mensyarat menjadi murabi mursyid itu adalah seorang wali min auliyaillah Ta'ala, kekasihnya. Karena pasti dia harus punya pesantren, punya murid banyak, tidak mesti tinggi. Seperti itulah. Jadi itu bukan syarat secara zahir, tidak seperti itu. Izin mendengarkan. Salawat nur itu gimana, bro? Salawat nur itu banyak aja. Allahumma shalli ala nuril anwar, macam-macam salawat nur. Mungkin maksudnya itu kalau secara hakikat semua salawat itu adalah nur, asal musahadanya di Nur Muhammad. Jadi salawat apa aja itu menjadi salawat nur apabila seseorang itu musahadanya tenggelam di dalam Nur Muhammad. Kenapa? Karena seluruh yang keluar daripada dirinya, yang bergeraknya, badiamnya, semuanya tidak lepas daripada nur. Makanya seluruh geraknya, yang diucapkannya, yang didengarnya menjadi nur. Jadi salawat nur itu pada hakikatnya adalah ketika seseorang itu tenggelam di dalam Nur Muhammad, maka bukan yang diucapkan saja yang menjadi nur, tetapi geraknya, diamnya, pandangannya, pendengarannya pun menjadi salawat hukumnya. Nah, Muhammad Safrik lah. Sampai hadir, masya Allah. Mas, assalamualaikum Pak Ustaz, agar saya bisa bertobat. Masya Allah, amin, sama-sama. Itu bahasanya itu tajali di nurjat atau diciptakan, masya Allah. Bila bertajali namanya kenyataan namanya. Jadi kita kada perlu memaham yang di situ. Artinya Nur Muhammad berhajatlah dengan ini kada. Ulun membuktikan bahwasanya ulun menjadikan ini, bahwasanya ini ada ini, nah membuktikan adanya aku, adanya ulun, adanya saya, karena jadi ulun jadikan ini. Nah, Nur Muhammad itu maksudnya bertajal itu membuktikan bahwasanya adanya sang pencipta ingin dikenal. Berarti Allah Ta'ala berhajatlah untuk dikenal. Nah, itu kata-katanya seperti itu. Nanti kalau orang di makamnya tauhid pasti dia bertanya seperti itu. Kalau Allah Ta'ala menjadikan Nur Muhammad lalu dia berhajat kepada Nur Muhammad untuk bertajali, berarti Allah Ta'ala itu fakir, berarti kada kaya namanya, berhajat kepada Nur Muhammad lah. Tidak seperti itu. Maksudnya Allah Ta'ala itu untuk kita mengenalnya lah, bertajali lah seluruh sifatnya, seluruh apalnya, bukan Allah Ta'ala yang bertajali. Artinya itu kenyataan daripada sifat dan apalnya Allah Ta'ala, supaya kita bisa melihat jamal dan kamalnya Allah Ta'ala itu terhadi di Nur Muhammad itu. Karena kita kada mampu melihat jamal dan kamal Allah Ta'ala itu dengan sesempurna mungkin kecuali melalui Nur Muhammad itu. Jadi setelah seseorang nanti mesra dengan Nur Muhammad, maka orang itu akan melihat, nampak, merasakan kebesaran sifat dan apalnya Allah Ta'ala itu di Nur Muhammad itu ketika dia tenggelam di dalam Nur Muhammad tadi. Makanya ketika seseorang tenggelam di Nur Muhammad itu, maka orang itu langsung tenggelam di dalam sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Karena apa? Karena Nur Muhammadnya nanti hilang. Bahasanya itu tajali di nurjat atau diciptakan, ya bertajalinya di Nur Muhammad, jangan di nurjat. Nurjat itulah yang bertajali kepada Nur Muhammad. Makanya Nur Muhammad itu panah jorang pada nur, pada nurjat. Nurjat itu bukan jatnya, tetapi kejamal dan kamal sifatnya. Zain Al-Baiti, masya Allah. Guru bila bawirid sembahyang tuh baiklah dengan muhasabah aja, bagus saja, ada bapak. Bagus lagi kita tuh disuruh bertafakur aja gini, kada apa-apa. Ini bawiritan layau juga bawiritan. Tapi makamnya masing-masing. Yang kita sambil bawiritan, sambil muhasabah itu bagus. Sambil bertafakur bagus. Nang kada bagus apa? Kada bawiritan sayang. Kalau jadi mau mampirlah ke tempat pian inggi, insyaallah inggi. Ya, assalamualaikum guru izin nyimak inggi Amang Ipan. Masya Allah Amang Ipan. Apa bedanya Om Ibnu? Masya Allah. Nur Muhammad alam semesta dengan Nur Muhammad Nabi kita guru, masih bingung. Nur Muhammad seberataan alam inilah
seberataan alam ini kenyataan daripada Nur Muhammad. Tapi pian perlu tahu bahwasanya Nur Muhammad yang langsung tajalli itu yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kenyataan daripada Nur Muhammad, bahasa kita itu yang aslinya ya Nur Muhammad itu yang langsung tajalli. Kita ini kenyataan Nur Muhammad juga tapi terhijab kada bisa langsung tajalli kecuali Nabi, karena Nabi itu adalah orang nang basaran lakal basar, sama aja juga daripada Nur Muhammad. Tapi Nur Muhammad yang sebenar-benarnya Nur Muhammad, ujar Habib Ali, huwa nur maudha fi haji surah. Ya Jarsidin apalagi itulah kalau bahasa kita tuh Jar Jabir Jar Jabir awalu makhlukin baraja fil alam huwa nur maudha fi haji surah. Ujar Jabir diajar Rasulullah, nur Nabi itu adalah awal-awal nang dikeluarkan, dijadiakan, yang diletakkan di mana? Di wadah Nabi itu. Di wadah Nabi itu, artinya nur itu kada bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu lalu diletakkan kepada Nabi, maka sempurnalah nur itu pada Nabi itu. Pada Nabi itu sempurna nur itu diletakkan. Wa'ul maudha fi haji surah. Nur Muhammad itu diletakkan ngarannya kepada orang nama Muhammad, makanya ngarannya Muhammad. Kita ini diletakkan juga Nur Muhammad, makanya seluruh alam ini pada hakikatnya adalah Muhammad ngarannya. Kenapa? Karena kenyataan daripada Nur Muhammad. Jadi kalau kita hendak panah pada Nur Muhammad, panahkan dulu diri kita kepada Nabi Muhammad. Kayak apa caranya? Dengan pandangan musyahadah ketika kita mengikuti sunnahnya, dengan pandangan bahwasanya semua gerakan kita, semua yang ada pada kita ini adalah kenyataan daripada nur tadi itu. Maka kita mesralah dengan nur tadi yang sebenarnya tadi itu. Jadi kada bisa bahasa kita itu bahasanya kita ini mesra dengan nur itu kalau kada sama dulu kita ini pandangan batinia kita itu terhadap Nur Muhammad. Jadi kalau memandang diri kita Nur Muhammad dengan pandangan apa? Dengan pandangan Nur Muhammad juga. Bahasanya tuh kita ini kada ada Nur Muhammad aja nang ada. Itu bahasa nang paling anunya sudah kayak itu. Jadi kalau Nabi itu orang banyak terkaji jadi Rasul akhirnya tuh. Jadi Nabi itu padahal kada kayak itu bahasanya tuh nak kada kayak itu. Supaya pian sempurna mengenal Nur Muhammad itu, panakkan diri pian pada Rasulullah. Karena Rasulullah itu bahasanya tuh kenyataan Nur Muhammad yang sebenarnya. Cara memanakannya apa? In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni ya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang ikam sama dengan aku jadi ya Nabi. Pandang zahirnya itu Nur Muhammad, batinnya pun pian memandang Nur Muhammad. Artinya sembahyang itu benar-benar sebijian Nur Muhammad salata yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Bila pian itu memusahadahkan Nur Muhammad, berarti pian itu sama dengan bersalawat. Bila pian itu bersalawat memandang Nur Muhammad tadi hukumnya salawat sir, berarti yatasilu biha ruhul musalli alaihi, tahubung pian tarait tergabung menyatu pian dengan yang di Madinah itu. Itulah pian sudah menjadi Nur Muhammad tuh sebijian. Nah itu bahasanya tuh kalau berduaan pian tetangis. Pasti tetangis pian kalau berduaan. Memakai pesan daripada paguruan ulun, ujar Sidin, bila keluar berpakaian biasa-biasa aja. Bagus itu. Said Al, Masya Allah. Guru kalau di kemasan makam, kalau di kemasan makna ada tulisan di kemasan. Tulisan Abdullah, kadang orang menaruhnya sembarangan, itu kayak apa guru? Abdullah itu kan nama Allah Ta'ala misalnya. Kalau Abdunya nama kita, kalau Allahnya kan nama Allah Ta'ala. Itu jangan sampai terbawa ke dalam WC, jangan sampai terbawa kepada WC. Kalau nama aja misalnya hakikatnya misalnya lah itu nama aja kada apa dihukum fikih ditaruh kada apa nama. Cuma nama Allahnya itu nang kada boleh dibawa ke WC, haram hukumnya. Apa zikir hu artinya dia. Hu itu artinya dia. Apa arti zikir hu? Hu itu artinya dia. Untuk menjaga hati kita, kesalahan diri kita dan persangka orang lain. Bagus tak? Al-baitilah. Kita guru-guru kita memang seperti itu sebenarnya.
tawadhu yang sebenarnya itu. Tetapi ada dalam kitab itu, di dalam Habib Jallah di dalam kitab hikam itu, artinya tawadhu itu artinya bukan di pakaian tetapi di hati. Misalnya aku ini misalnya kita orang alim misalnya atau seorang pejabat atau seorang berpengaruh, lalu misalnya kadang mau dimuliakan orang, lalu di dalam hati bisa mengatakan, bah aku mungkin bisa dimuliakan, itu bukan tawadhu namanya. Walaupun pakaiannya biasa, misalnya aku ini pakaian biasa, sebenarnya aku mampu aja berpakaian yang kayak orang. Nah, itu misalnya lah seperti itu kada tawadhu namanya. Nah, maksudnya Imam Ibnu Athaillah itu tawadhu itu ketika benar-benar memandang dia itu malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga jahirnya tuh nampak. Nah, seperti guru-guru kita lah Habib Jallah, guru-guru kita tuh kan humul namanya. Humul artinya tawadhu, berpakaian biasa, tawadhu. Mau padahal ilmunya luar biasa. Kenapa? Karena pandangan batinnya itu membawa kepada pandangan zahirnya, kepada perilaku zahirnya. Jadi guru-guru kita itu memang guru ulun itu bajunya biasa aja. Kadang baju kainnya nih rigat, kotor, bahasanya tuh ulun menemui guru ulun itulah lengan bajunya nih ditarik itu tabulik karena yang dipakai kain titurun. Biasa aja Sidin, luar biasa, pakaian biasa. Kada lagi Sidin memandang makhluk itu memandang Sidin atau kada, tetapi hati Sidin senantiasa bertakluk dengan kebesaran Allah Ta'ala, sehingga beliau merasakan diri Sidin itu tetap dalam keadaan lemah, dalam keadaan tidak mampu. Kenapa? Orang yang sudah di makam ini adalah orang yang senantiasa melihat kebesaran Allah Ta'ala. Lalu kita supaya bisa seperti itu, ia bersikap seperti pian Habib Jallah. Artinya orang itu kada dapat melihat kebesaran Allah Ta'ala kecuali dia menghinakan dirinya dulu. Orang itu kada bisa mendapatkan kemuliaan kecuali dia merendahkan dirinya dulu. Kemuliaan daripada Allah Ta'ala maksudnya dengan apa? Yaitu hatinya yang senantiasa ditaklukkannya dengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan makhluk bersifat tawadhu namanya. Kenapa? Karena dia memandang makhluk itu adalah kenyataan daripada kebesaran Allah Ta'ala, sehingga dia tidak mampu untuk merasa dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Jadi tawadhu namanya. Tawadhu benar. Salawat diri itu kayak apa guru? Baru ulun jelaskan tadi. Salawat diri itu ketika seorang lebur terhadap Nur Muhammad, itulah namanya salawat sir namanya. Salawat sir itu nanti akan naik kepada salawat jad tatkala seseorang itu lebur dengan Nur Muhammad. Itu baru salawat jad namanya. Kalau orang mau mesra dirinya terhadap Nur Muhammad, memandang dirinya Nur Muhammad, yaitu bergerak berdiamnya memesrakan Nur Muhammad, itu baru di tingkatan salawat sir namanya. Salawat sir, dia tidak mengucapkan tetapi dia ingat bahwasanya dirinya itu kenyataan Nur Muhammad, itu salawat sir. Ketika seseorang itu lebur di dalam Nur Muhammadnya itu, maka itulah namanya salawat jad. Kenapa? Karena sudah sebijian nampak, seluruh batang tubuhnya nampak Nur Muhammad tadi itu. Aku anak Halim. Oh iya, anak Halim sulung. Apa maksudnya pernyataan bagi orang makrifat haram bagi dirinya salat? Ya haram itu maksudnya mengaku dirinya salat. Haram dia karena itu etikatnya salah. Jadi kalau orang sudah kempana fillah, Masya Allah. Terima kasih Ananda. Masya Allah, terima kasih hadiahnya Fauz, makan besar nih Fauz. Masya Allah, barakallah. Nah itulah yang dihindari lah Rafa Ahmad Hafiz. Ketika seseorang itu merasa, jadi kalau orang itu mengaku kada sembahyang tetapi dia sembahyang, itu benar. Nah tetapi kalau orang mengaku misalnya
kada sembahyang, dasar kada sembahyang, nah itu salah. Jadi ada orang itu maksudnya sembahyang tapi dia tidak mengakui sembahyang, itulah orang ma'rifat namanya. Aku kada pernah sembahyangnya, kada pernah sembahyang. Nah itu orang ma'rifat tuh perlu kata-katanya tuh kita pahami. Artinya dalam dia beribadah, melihat sesuatu itu dia kada mengakui akan dirinya. Kenapa? Karena dia senantiasa tenggelam di af'al dan sifatnya Allah Ta'ala. Seperti itu. Itulah benar namanya fana dalam perilakunya namanya. Nur Hasanah, masalah inggi pun Nur Hasanah. Guru, apakah kalau mengamalkan salawat boleh sambil tiduran? Boleh ya mengamalkan salawat itu. Kayak apapun keadaan kita, hal kita, boleh saja mengamalkan salawat itu dan diterima. Asal jangan di dalam WC. Amin ya rabbal alamin. Abah Yaya mohon bergabung, masya Allah. Gusti Naga Banjar, masya Allah. Gusti Naga Banjar Menyimpak, masya Allah. Matan Banjar, mas. Waalaikumsalam, amin ya rabbal alamin. Siti Fatimah. Waalaikumsalam Gusti Naga, masya Allah. Thank you Gusti Naga. Mendoakan ulun agar bisa istiqamah. Istiqamah itu kalau di makamnya adalah di makam salikin. Istiqamah itu musyahadah dan murakabah. Hati pian jangan sampai lepas daripada musyahadah dan murakabah kalau di makam istiqamah. Itu kalau di makam salikin. Tapi kalau di makam syariat, istiqamah itu menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Istiqamahnya itu. Nah, istiqamahnya kalau di makam syariat jangan sampai meninggalkan perintahnya dan jangan sampai melakukan yang dilarangnya. Itu makamnya kalau makam syariat. Kalau makam sudah di hakikat, senantiasa dia musyahadah dan murakabah itu di makam, namanya di makam salikin atau di makam hakikat. Nah, babanirahlah. Jadi orang yang hendak istiqamah itu senantiasa murakabah dan musyahadah dan riyadhah. Latihan terus hatinya ini, latihan musyahadah. Itu istiqamah itu supaya apa? Supaya dia mendapatkan istiqamah yang sebenarnya. Apa itu istiqamah yang sebenarnya? Ketika hatinya tetap memandang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia diberikan oleh Allah Taala makam wasil kepada Allah Taala nanti. Nah, itu istiqamah itu membawa itu lebih bagus daripada 1000 karamat. Kenapa? Karena karamat itu adalah makhluk aja. Tetapi kalau sudah istiqamah di hatinya itu memandang kebesaran Allah Ta'ala, itulah karamat yang sebenarnya. Kenapa? Karena nampak yang memberikan karamat. Maka hilanglah karamat-karamat yang ada itu dengan istiqamahnya hatinya memandang kebesaran Allah. Prima, guru membaca surah Al-Ikhlas 100.000 kali, menyakawa itu penebus dosa ke Allah ke manusia. Bujur gak guru? Tergantung pian. Kita ini beramalia itu fadilat itu sekedar diketahui, amaliakan aja. Biar membaca sekali pun kita tuh kalau Allah Ta'ala menghendaki kita itu ditebuskan dosa dengan kita ingat dengan membaca itu. Itu bisa aja. Kalau dengan manusia itu harus kita, kalau misalnya memfitnah orang, menggibah orang, harus minta maaf. Kalau kita mencuri punya orang, harus mengembalikan. Itu kalau hubungannya dengan manusia. Kalau dengan Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli hal wallahu alam. Orang membaca sekali diterima, bisa diampuni dosanya. 100.000 membaca bagus, apalagi diterima ke 100.000-nya. Jadi kalau hubungan dengan manusia itu taubatnya maksudnya ditebus dosanya itu dengan mengembalikan kalau ada hak orang. Kalau menjalimi orang minta ampun, kalau menggibah orang disebutkan. Seperti itu. Alangkah senangnya santai aja, masya Allah. Masya Allah. Terima kasih. Alhamdulillah ulun banyak banget. Amin ya rabbal alamin. Bisa aja disimak nanti di YouTube-nya. YouTube-nya namanya MT Nurul Mustafa Lamandau. MT Nurul Mustafa Lamandau. Bagi yang hendak menyekolahkan anak sekolah pesantren di tempat ulun gratis sajalah. Belajar gratis, kitab gratis, makan gratis di tempat ulun lah. Kalau pian hendak menyekolahkan anak keluarga kah siapakah sampai alim, insyaallah 4 tahun insyaallah alim. Tempat ulun gratis aja, mondok gratis, makan gratis, belajar gratis, kitab gratis, asrama gratis, semuanya no kada bayaran pada ulun.
Nggih, kalau pian ketemu kekanakan kada sekolah pesantren umur 2 tamat SD dan di bawah 20 tahun antar ke tempat ulun gratis ya mondok. Bisa berpantun lah Ustaz. Insyaallah kalau karena waktunya bisa berpantun. Alhamdulillah, masya Allah. Amin. Mau nanya Pak Ustaz boleh? Ini pernah guru, jadi kita ini kosong lah guru. Kita itu merasakan diri kita kosong itu artinya kada ada akuan. Ini kalau di makamnya Rasulullah, di makam kita itu di makam musyahadah namanya. Orang yang di makam musyahadah itu selalu mengosongkan apalnya, mengosongkan sifatnya, mengosongkan zatnya, mengosongkan hidupnya. Itu kalau orang di makam namanya di makam itu maksudnya kedudukan hatinya, kedudukan pandangan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala tuh senantiasa la haula wala quwata illa billah. Itu makamnya syariat, makamnya hakikat, makamnya ma'rifat itu di situ. Mar bukakan ini Mar, Mar depan ini Mar. Ini ada Ustadz Marjuki Palangkaraya, masya Allah, tinggi, masya Allah. Mau nanya boleh nggak boleh? Kalau ada yang ngaku Mi'raj 70, wallahu a'lam, masya Allah. Tawadu juhud perbedaannya apa guru? Tawadu itu bila orang tawadu pada hakikat itu pasti dia juhud. Tinggi. Kalau sudah sampai di makam hakikat itu pasti juhud. Nah, ulun kedatangan tamu. Ada tamu datang. Ahlan wa sahlan. Allah. Wah, masya Allah. Mana anak? Bukan anu nah. Masya Allah. Pakistani. Masya Allah. Belum. Ini kaulun. Apanya? Doa selamat dah. Oh iya, mengertilah doa selamat duanya nih. Mana? Ya. Maulana. Doa selamat Maulana. Iya. Oke, ya, sip. Apanya Jar? Nanti banyak makanan Iya. Apanya? Makan dulu nyari doa. Oh iya. Ya. Masya Allah. Betul lah. Lagi di rumah. Ini bukan ini ada nah. What's your from? Pakistan. Wah, Masya Allah. Pakistan. Ini yang lain Pakistan, Pak. Ini amuntai yang ini. Oh, silahkan. Mau makan. Ya, sambal. Nah, bisa juga hanya menyambut sambal. Sidin nih. Iya kah? Sambal. Ya, sambal ya. Sambal. Iya. Biarnya makan dulu lah. Biarnya makan buahnya lah. Kita silakan, santai aja kita. Ulun lanjut jalan dulu. Biarnya makan dulu. Atau kau pandirnya sih dia. Lagi lapar kayaknya. Makanan dulu. Kita hafal dah buahnya nih. Kalau di Arab tuh hafal kita. Ini kada tahu di orang buahnya. Ini makan tamu dari Pakistan. Dari Pakistan.
Iya. Dari Pakistan berapa orang ini? Ada 10 kayaknya. 2 iya 10 orang. Nah, makanan lagi nya. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Buannya anu juga buannya nih. Orang baca doa selamat, makan dulu hanya doa selamat. Keren juga aja gitu. Kadang bisanya bahasa Arab, dia pakai bahasa Urdu dia. Bila rancang melihat film India bisa tuh kita bahasa Urdu. Ngomong doang. Lanjut ya kita. Biar aja makanan dulu. Kita hafal kalau di Arabnya, kalau tahu urusannya ya. Rajin ini langsung dup ya, langsung ada tahu tuan rumah katanya. Musafir enggak musafir. Bahan etikapnya nih. Ya lanjut kita aja lanjut ya. Buan gambut nih kena urusannya ya lah. Mana kan tadi makan dulu. Iya. Ntarlah yang pertanyaan yang tadi kada terjawab. Neh ya. Maaf guru lah ulun hana batakun bila sembahyang manahani kantut batal lah guru. Manahani kantut itu kada batal. Hukumnya adalah makruh manahaninya ketika sembahyang, kecuali tercium bau atau terdengar suara baru batal. Manahaninya makruh hukumnya. Menahan kantut di waktu sembahyang itu. Menahan kantut itu ada makruh, nanti ada boleh, ada hukumnya haram, ada ini. Lamando dari mana? Dari Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah. Paling ujung. Hukum ruku itu ada 3 kalau di dalam kitab Fathul Qarib. Fathul Qarib juz kedua. Nah, itu yang utama hukumnya beruku itu adalah makruh. Hukum yang utama itu adalah makruh. Cek Wahyu itu mana Cek? Wahyu mana? Wahyu. Di telepon sudah aku pada. Jadi kalau pian anak mengetahui hukumnya itu beruku itu baca di dalam kitab Fathul Qarib juz kedua babul buyu, babul bab, wayubihul bai'u ya. Cari di dalamnya. Nah, itu hukumnya ada 3. Ada hukumnya makruh, ada hukumnya boleh, ada hukumnya makruh, ada hukumnya haram, ada hukumnya wajib. Nah, jadi pian nang wajib kayak apa aja. Nah, itu ada di situ penjelasannya. Yang wajib tuh jurang ikam beruku, bila kada beruku kubunuh aja. Nah, itu wajib dia beruku. Itu dijelaskan di dalam kitab Bajuri juz kedua babul buyu. Nah, Muroko tadi lah. Guru bila hutang salat fardu banyak tapi kada bayari kayak apa? Digawi yang sunat aja lah. Begawi yang bisa yang fardunya digawi, dikerjakan yang fardunya. Yang fardunya dikerjakan semampu kita lah. Manahan kantut haram itu kayak apa guru? Manahan kantut yang haram itu ketika masuk waktu tetapi masih banyak waktunya masih panjang lagi dan orang sembahyang berjamaah belum, kita tahani terus menunggu sembahyang berjamaah padahal waktunya masih panjang dan sembahyang berjamaah itu masih kita lakukan, misalnya masih sempat kita berwudu. Nah, itu haram kita menahannya. Jadi kan tutakan dulu berwudu, sempat aja sembahyang berjamaah, imam sempat aja bertakbir, kita menemui lalu kita kada hendak menahani kantut. Nah, itu haram hukumnya. Nah, seperti itu menahan kantutnya karena waktu sembahyangnya masih luas misalnya. Guru amun tapalu sampai basah benar lalu dibawa salat, apakah ada najis? Tergantung. Kalau pakaiannya itu ada najis atau di bawahnya itu ada darah sehingga mengalir darah itu dengan palu tadi, maka hukumnya najis. Kalau kada ada apa-apa, pakaiannya kada najis, kada najis, maka hukumnya kada apa-apa. Biar tapalu kada jadi masalah.
Nah, berarti lebih penting bayar hutang salat fardu ketimbang yang sunat. Iya, makanya ulama ada mengatakan bahwasanya orang yang mengutamakan sembahyang sunat daripada mengqada hukumnya haram. Terkecuali sembahyang sunat seperti misalnya sembahyang duha, sembahyang tahajud, sembahyang tarawih itu ada bapak. Guru berbatakun orang yang salah sulam alis bawudunya salah guru saja besulamnya yang haram. Besulamnya yang haram. Kalau wudunya sah aja, wudunya sah. Kada menutupi lah kadanya kan di sulam itu kan masuk ke dalam seperti jadinya seperti kulit nih juga, seperti bulu yang ada. Terkecuali di celah-celah daripada sulaman itu ada lubang. Lubang itu wajib masuk banyu. Kalau kada kalau rapatnya kada wajib masuk banyu. Seperti orang hukumnya kesusuban. Kalau orang kesusuban itu kalau dia rapatnya kada perlu memasukkan air ke dalam kesusubannya, cukup di luarnya saja. Namun lakian pakai krim pemutih muha boleh lah, boleh aja kada apa-apa. Pakai krim pemutih muha misalnya, asal dibawanya ke pasar aja. Soal kada bakamat boleh aja lah. Bakamat itu hukumnya sunat. Qamat itu hukumnya sunat. Jadi kalau orang kada qamat misalnya di waktu sembahyang sendiri kada apa-apa, kada sunat aja namanya. Kada menjalankan sunnah saja. Sobat masya Allah. Padang Pariaman masya Allah. Nabi guru sembahyang sorangan kada apa-apa. Kada bakamat tuh. Maaf yang pertanyaan di atas yang kada terjawab tadi lah, minta maaf lun. Diulang aja ada apa-apa. Soalnya tadi pas ada tamu ini tak ubah mindsetnya, tak ubah. Iya, Hidayat 232, masya Allah. Bila kamat dapat pahala sunat ya lah. Terima ulun kenapa guru bila menikmati memandang Nur Muhammad tu kada kawal lawas mangka itu kada bisa lawas. Kadang kalau kita di makam musyahadah itu lawas seharian selama kita jaga bisa. Zauknya itu yang sebentar yang diberikan Allah Ta'ala itu anugerah Allah Ta'ala lah. Hadir izin magro inggih cinta batasbih. Ya Syekh, apakah di dalam pusar guru bisa dijelaskan? Kita itu mengosongkan diri. Setelah kita kosong baru kita mengerti. Di dalam pusar kah, di dalam utak ada meliputi nanti namanya. Paling 10 menit iya, 5 menit, 3 menit bisa, tergantung. Kalau orang musyahadahnya kuat kadang mesti 10 menit, bisa seharian bisa. Ada kata dia. Ada berangkat? Wah. Bos mana tadi bos? Sinchan, masya Allah. Momo. Waalaikumsalam warahmatullah. Mau feel cudit, momo ya Sinchan. Sinchan, masalah gambar piano, dasar Sinchan. Momo. Marapat Sinchan beri hadiah, masya Allah. Terima kasih Sinchan. Ruang kosong itu apakah di dalam pusar gurau bisa dijaga? Kada bisa kita mengatakan di luar di dalam pusar kah, di dalam pikiran kah, kada bisa. Karena pian tuh kalau kada tetamu kosong kada tahu pian di mana letaknya kosong tadi itu. Karena kosong itu ketika kita merasa diliputi. Jadi kada ada. Di waktu kita itu kita kada merasa diri kita. Itu kosong namanya. Jangan lihat itu cuma kebesarannya saja, itulah namanya kosong. Minta rela ulun bisa pian lep ulun mendengarkan dikiring bangi, masya Allah sarwane enggih. Guru bautang duit riba gasan bayar penghulu untuk menghalalkan ini pasangan cara bersihnya dikeluarkan yang riba tadi. Jadi ulama kalau yang riba itu ada beberapa pendapat lah. Di antaranya yaitu membuang yang nilai riba itu misalnya 10 juta itu dinilainya itu dibuang, dalam artian dibuang itu disedekahkan untuk kepentingan umum, misalnya umumlah jalan kah, jembatan kah, jangan disedekahkan dengan orang. Kalau disedekahkan dengan orang pak dosanya dengan pian. Tapi kalau disedekahkan dikembalikan ke tempat umum, bikin jembatan kah atau apakah itu seperti itu, mengembalikannya biar halal, biar bersih. Ada juga pendapatnya barisnya
Kalau kita berdagang, semua harta dagangannya itu diserahkan, gak ada lagi, karena asalnya riba. Daripada nang haram, kulun lahmin nabata min haramin panaru aula bih. Guru, apakah Nur Muhammad yang diciptakan Allah iya? Seperti itu kalau hadisnya. Sudah terlanjur. Kalau orang sudah sampai salatnya dan paham 7 sifat pembawaannya dalam salat, makam apa itu guru? Ya tetap makam musyahadah. Selama orang itu dalam keadaan panah, tetap aja di makam musyahadah dan muraqabah namanya. Walaupun paham sifat 7, walaupun paham musyahadah muraqabah, tetap pengamalan sifat 7 itu adalah pengamalan tauhid namanya. Tetap di makam musyahadah namanya. Jadi orang mengamalkan tauhid itu, nah itu di makam musyahadah namanya. Guru, wajibkah dihakikahi anak yang meninggal? Sunnah hukumnya. Hakikah itu kan ada yang wajib, hukumnya tetap sunnah. Yang meninggal, baik itu meninggal tanpa nyawa, dalam arti meninggal dalam perut, asalkan sudah ditiupkan roh di dalam rahim tadi, itu sunnah diakikahi. Apalagi misalnya berumur, misalnya sudah ada umurnya, itu sampai balik wajib sunat mengakikahi, kada sampai martabat akikah itu kepada wajib, kada terkecuali najar. Surga, malaikat itu bahagian daripada semuanya. Wa minhu tafarra'ul wujuda khalqan ba'da khalqin fi mahadatsa wa ma taqaddam, bagian daripada Nur Muhammad. Kalau orang sudah tadi salam dari Pengkalan Bun, guru lakian Sincan nang ngasih merokok bolehlah dijadikan imam salat. Guru lakian nang masih barokok, ada bolehnya waktu barokok dijadikan imam. Enggak habiskan dulu rokoknya, hanyarnya jadi imam. Sidoarjo, masya Allah. Besok saya ke di Sidoarjo, salat tom. Guru, bisakah ulun bersanad dengan biane yang dekat-dekat aja, yang cari dengan ulun. Guru, salat kada khusyuk, pikiran kemana-mana, sah lah guru, sah bayangnya, asalkan syarat dan rukunnya dipenuhi. Inggih. Penjelasan pian tentang zikir memandang diri awal sampai puncak seperti apa, itu lihat di YouTube ulun. Lihat di YouTube-nya aja lah, lihat di YouTube-nya. Ini ulun lagi ada tamu, gak ada nyaman. Inggih. Nah, sampai sini gini dulu lah. Soalnya nih tamunya sudah selesai makan. Tamu-tamunya sudah selesai makan. Orang India nih bukan kajul ini, dan sanak bukan sahrulkan nang ada nih. Bukan sahrulkan ya. Jadi, nah, yang makanan lagi. Sepupu sekali jawan sahrulkan. Inggih. Dan sanak lain umah lain abah pun sahrulkan. Ini sampai di sini dikini dulu, kena nyata selesai makanan jadi nyaman anak bepandir. Minta maaf, terima kasih yang memberi